Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan RN Sunasi. Alhamdulillah di kesempatan yang baik ini kita masih bisa berjumpa. Mudah-mudahan kita senantiasa sehat dan senantiasa diberi rezeki yang barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini ya, saya ingin menyampaikan hal yang sangat menarik. Hari-hari ini ya, kita itu sebentar lagi mau menyambut bulan suci. Bulan yang sangat kita nanti-nantikan. Pemberiannya sangat terasa sekali. Musola-musola bersolek. Kemudian ya semangat dari orang-orang Islam sudah sangat terasa sekali. Pembicaraan-pembicaraan di mana-mana sudah selalu membicarakan tentang bulan Ramadan. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita di bulan suci ya, bulan Ramadan yang sebentar lagi akan datang. Mudah-mudahan kita diberi kehusuan, diberi kelancaran dan diberi kekuatan untuk menjalankannya, dan juga mudah-mudahan ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan ya, apa saja sih bekal yang harus kita siapkan dalam bulan puasa ini. Yang pertama adalah pasti ya bekal ilmu. Jadi kita harus tahu ya hakikat dari puasa itu. Hakikat dari taraweh, hakikat dari tadarus, dan hakikat dari ibadah-ibadah lain yang ada di bulan suci Ramadan. Karena apa? Karena kita tidak ingin puasa itu hanya sebagai rutinitas biasa tanpa ada nilai yang berarti. Kan ada kalanya yang puasa itu hanya menahan lapar, kemudian menahan haus, tetapi tidak membuat dia menjadi lebih baik. Itu ada. Misalkan ya, ada yang berpuasa tetapi dia tidak produktif, artinya dia dari pagi sampai sore hanya tidur saja. Dan pemandangan yang seperti ini sering kita lihat. Coba kalau misalkan ya ketika bulan puasa, kita lihat di masjid-masjid itu banyak sekali yang tidur dari habis duhur ya sampai sore, itu pada tidur aja di masjid-masjid itu. Dan kalau menurut saya ya itu agak kurang bagus. Jadi kalau puasa itu tetap harus tetap produktif ya. Makanya dalam hal ini bekal yang pertama adalah bekal ilmu. Jadi kita harus mengetahui hakikat dari puasa, hakikat dari taraweh, kemudian hakikat dari ibadah-ibadah lain yang ada di bulan puasa. Jadi biar puasa kita itu tidak hampa. Jadi puasa kita itu benar-benar mendekatkan diri kepada Tuhan. Kemudian yang kedua, bekal yang harus kita siapkan ya adalah bekal fisik ya. Ini tentu pasti ya, fisik yang sehat. Karena ketika kita memiliki fisik yang sehat, artinya kita tidak sakit, maka kita akan secara optimal menjalankan ibadah puasa. Dengan cara apa ya? Mestinya kita jangan lupa ya, tetap makan yang bergizi. Makan harus bergizi. Jadi antara maghrib ya, buka ya, dan sahur itu tetap harus memasukkan gizi ya, nutrisi yang sangat penting bagi tubuh. Kemudian kita juga di bulan puasa itu tetap kita melakukan olahraga ya. Jadi ya tidak harus keras-keras olahraga badminton gitu kayak capek gitu. Tetap kita menjalankan olahraga untuk menjaga kebugaran tubuh. Kemudian kita juga mengatur gaya hidup ya, jangan sampai gaya hidup kita tuh keliru. Kemudian yang ketiga adalah bekal yang harus kita siapkan adalah mental. Ini penting sekali ya, bahwa puasa itu melatih kesabaran ya. Jadi puasa itu melatih kesabaran, kemudian puasa itu melatih supaya kita itu menahan hawa nafsu, kemudian mental kita itu dilatih supaya kita itu tidak mengeluh ya. Jadi ada kalanya ya ketika bulan puasa itu ya, baru nginjak hari pertama, hari kedua, hari ketiga, mengeluh, aduh saya kok kayak nggak kuat ya, padahal
yang seperti itu. Jadi merasa apakah saya nanti kuat atau tidak menjalankan ibadah puasa. Lah, jadi dalam hal ini kita kuatkan mental ya, bahwa ketika kita memiliki mental yang kuat, maka kita tidak akan mengeluh ketika kita menjalankan ibadah puasa, dan kita akan sabar dalam menjalaninya. Kemudian ya yang keempat adalah bekal ekonomi. Tetapi dalam hal ini tidak mutlak melulu itu, karena ada ini sebagian orang yang ketika bulan puasa itu hidupnya itu malah jor-joran, makan harus yang enak-enak, maghrib ya buka harus yang lezat, kemudian sahur harus yang lezat, harus yang mahal-mahal, ada yang seperti itu. Nah, jadi memang bekal ekonomi itu penting ya, tetapi kalau misalkan kita ekonomi terbatas, ya tidak harus memaksa harus membeli yang mahal-mahal. Pengaturan dalam 30 hari ya, pengaturan ekonomi dalam 30 hari itu lebih baik. Jadi kita jangan memaksakan diri ya, karena orang lain beli A, B, C, D yang bagus-bagus, sehingga kita itu merasa uring-uringan karena tidak memiliki itu. Jadi jangan sampai kita memaksakan kehendak ya, atau memaksakan kondisi supaya saya harus sama dengan orang lain. Jadi kalau kita misalkan tidak memiliki sesuatu yang mahal, ya udah kita terima aja yang sederhana pun. Yang penting intinya itu kalau puasa itu kan menstabilkan, menahan diri dari hal-hal yang berlebihan. Jadi kita tidak terbawa oleh hal-hal yang sifatnya mubazir. Kadang-kadang kan begitu ya. Saya sering melihat ketika bulan puasa itu ibu-ibu tuh jor-joran. Masaknya aja. Ada beberapa macam dan itu enak-enak sekali. Kemudian sahurnya juga yang bagus-bagus dan mahal-mahal. Ya mereka berpendapat seperti ini. Ya kalau nggak bagus nanti anaknya susah bangun. Alasannya anaknya, padahal mungkin ibunya juga. Ya jadi dalam hal ini kita harus bisa menahan diri lah, menahan hawa nafsu ingin yang lezat-lezat. Ya semua juga ingin yang lezat-lezat. Tetapi kalau misalkan kondisi ekonomi kita terbatas, kita tidak harus memaksakan kehendak. Mari kita selalu semangat dalam menjalankan ibadah puasa. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan kita diberi kekuatan. Semoga paparan singkat saya ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.